Surgawi, Rabu spesial. Bagaimana kabarnya hari ini? Pasti luar biasa, Misterio. Wah, anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, selamat pagi mama papa bahkan sahabat kerabat semua sarapan surgawi. Hari ini kita bersuka cita karena kita telah menyambut hari kelahiran seseorang yang spesial di dalam kehidupan kita. Kira-kira siapa dia, Mister? Kelahiran Tuhan Yesus. Yesus Kristus juru selamat bagi kita semua. Baik, sebelum kita mau memuji dan menyembah nama Tuhan, bahkan mendengarkan firman Tuhan, kita mau siapkan hati kita berdoa bersama-sama. Misterio yang pimpin kita di dalam doa. Mari anak-anak, sebelum kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan, kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kalau Engkau masih baik dalam hidup kami. Sampai hari ini pun kami masih tetap dalam keadaan sehat, bersuka cita, itu karena kebaikan Tuhan. Untuk itu kami mau kembali mengucap syukur kepada Tuhan lewat pujian kami, penyembahan kami. Berkati kami Tuhan, kami serahkan hati kami, waktu kami, biarlah Tuhan pimpin. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Amin. Mari anak-anak kita mau memuji nama Tuhan. Sama-sama kita mau katakan dari doa dan doa. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Kita boleh bersuka cita karena Dia yang lahir telah menyelamatkan seluruh umat manusia. Untuk mendengarkan firman Tuhan. Kemuliaan bagimu
Shalom anak-anakku sekalian, jumpa lagi di ibadah sarapan surgawi Rabu spesial. Hari ini sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama tundukkan kepala kita, lipat tangan kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk hari ini Bapa. Kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa. Biarlah setiap pujian kami menjadi dupa yang berbau harum menyenangkan hati-Mu Bapa. Sekarang tiba saatnya kami untuk mendengarkan firman-Mu. Buka hati dan pikiran kami agar kami dapat menerima firman-Mu dan dapat kami lakukan itu di dalam setiap kehidupan kami. Kami sambut firman-Mu di pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Anak-anakku sekalian, pada hari ini kita akan membahas satu tema yang sangat menarik di bulan Desember ini, yaitu tentang untuk para raja. Yesus datang untuk para raja. Kita akan membahas kenapa Tuhan datang untuk para raja. Apakah Tuhan datang itu untuk satu golongan tertentu? Tetapi di sini Tuhan datang untuk semua orang. Berbicara tentang raja, kita akan berbicara tentang strata sosial. Namun kita akan membaca dulu nats Alkitabnya. Ayo anak-anakku sekalian, mari kita sama-sama membuka Alkitab kita di dalam Matius 2 ayatnya yang ketiga sampai dengan ayatnya yang keempat. Matius 2 ayat 3 sampai dengan ayatnya yang keempat. Kita baca bersama-sama. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka berkumpullah semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Nah, di sini kita akan membahas satu raja, yaitu Raja Herodes. Kalau kita membahas tentang raja, raja adalah seorang pemimpin di suatu kerajaan. Pemimpin itu apa? Pemimpin adalah seorang sosok atau figur yang didambakan masyarakat atau pengikutnya atau bawahannya. Karena itu setiap langkah dan perilakunya harus menjadi teladan dan panutan yang akan diteladani. Dan seorang pemimpin adalah seorang yang memiliki kemampuan di atas pengikutnya atau bawahannya atau masyarakat pada umumnya. Di sini kita akan membahas tentang Raja Herodes. Di dalam ayat ini mengatakan bahwa ternyata pada waktu itu orang-orang Majus ini mencari dan mengikuti bintang dan mencari keberadaan Tuhan Yesus, kelahiran Tuhan Yesus. Dan mereka bertemu dengan Raja Herodes. Apakah benar Raja Herodes ini memiliki sikap yang tidak sesuai dengan kepemimpinan Kristen, ataukah Raja Herodes ini memiliki sikap kepemimpinan Kristen? Ternyata Raja Herodes memiliki sikap yang tidak sesuai dengan kepemimpinan Kristen. Pada waktu dia bertanya di dalam ayatnya yang ketiga, di situ dikatakan ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Kenapa dia terkejut? Dia memikirkan bahwa ternyata ada seorang raja lagi yang akan menggantikan dia. Dia berfirasat bahwa posisinya itu tidak aman. Dia khawatir kalau posisinya akan diambil oleh orang lain. Maka di ayat 3 itu dia menjadi marah. Lalu di ayatnya yang ke-8, di situ kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, pergi dan selidiki dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkan kepadaku supaya aku datang menyembah dia. Apakah itu merupakan alasan yang benar? Apakah benar-benar dia mau datang untuk menyembah Yesus? Ternyata apa yang diungkapkannya itu hanyalah berpura-pura belaka. Atau dia melakukan suatu kebohongan. Apa yang dia katakan tidak sesuai dengan isi hatinya. Padahal dia ingin mengetahui keberadaan kelahiran Tuhan Yesus itu, sehingga dia ingin mencelakakan atau membuat satu kejahatan, atau ingin membunuh dan membinasakan raja yang baru lahir itu, yaitu Yesus Kristus itu sendiri. Dan dia hanya ingin mendapatkan informasi dari orang-orang Majus tersebut. Dan yang ketiga,
dia memiliki satu kekejaman dan kejahatan yang sangat luar biasa. Kalau kita baca di dalam Matius 2 ayat 16, di situ dikatakan ketika Raja Herodes tahu bahwa ia telah diberdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah, lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Ternyata dia punya satu kekejaman dan kejahatan. Dia ingin membinasakan setiap anak yang ada pada waktu itu. Menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya. Tetapi Yesus yang lain ikut terbunuh. Sebelum ayat ini, kalau di dalam ceritanya kita lihat bahwa malaikat Tuhan itu datang kepada orang-orang Majus itu ketika mereka hendak pulang. Orang-orang Majus itu diberitahu supaya jangan pulang melalui jalan yang kemarin mereka datang, atau jangan lagi kembali kepada Raja Herodes, dan ikutlah jalan yang lain. Maka di sini timbul pertanyaan, apakah dengan ketidaksukaan Raja Herodes atau strata sosial seorang raja, seorang pemimpin yang memiliki sikap hidup yang tidak baik, suka marah, suka bohong, kejam dan jahat, apakah rencana Tuhan atau rencana Allah tidak digenapi? Tidak. Tetap rencana Allah akan digenapi, karena di dalam Yohanes 3 ayat 16 di situ dikatakan bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Maka di sini kita melihat bahwa strata sosial, maupun dia itu adalah orang miskin, orang kaya, strata sosial yang rendah atau tinggi, ternyata Tuhan datang untuk semua orang. Bagaimana kita menyikapi dan bagaimana kita menanggapi cara hidup kita sebagai anak-anak Tuhan, itu yang harus kita perhatikan. Kita harusnya memiliki sikap hidup yang sesuai dengan kepemimpinan Kristen, yang tidak dimiliki oleh Raja Herodes pada waktu itu. Yang pertama, kita harus bertobat. Kenapa kita harus bertobat? Jikalau kita suka marah-marah, kita suka bohong, kita suka menjadi orang yang jahat, kita harus koreksi diri kita masing-masing. Wah, di Natal ini saya berjanji saya tidak mau marah-marah. Tetapi apakah kita mau lagi menjadi sama seperti Raja Herodes? Ketika kita dikoreksi, kita menjadi tersinggung dan kita menjadi marah. Di dalam Lukas 5 ayat 32, aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi untuk memanggil orang-orang berdosa, supaya mereka bertobat. Mereka bertobat berarti Tuhan mau bagaimana kita mengoreksi hidup kita, melihat kehidupan kita apakah sudah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan atau belum. Dan jikalau kita masih sama seperti yang tadi, sikap Raja Herodes, kita bertobat dan kita berbalik kepada Tuhan, dan kita mau minta ampun sama Tuhan dan datang kepada Tuhan. Dan yang kedua, kita mau menjadi teladan hidup di dalam setiap kehidupan kita, karena seorang pemimpin dia harus menjadi teladan hidup di dalam tingkah laku, perbuatan, perkataan, serta apapun yang dia lakukan di dalam setiap kehidupannya. Dia harus menjadi teladan hidup buat setiap orang, sehingga setiap orang yang melihatnya menjadi percaya kepada Kristus Tuhan. Itu yang dinamakan dengan firman yang hidup. Kita sebagai firman yang hidup, kita melakukan firman di dalam setiap kehidupan kita, membagikan kepada setiap orang, dan kita mau menjadi teladan dimanapun kita berada. Dan yang ketiga, kita mau melakukan kehendak Bapa di dalam setiap kehidupan kita. Kita harus melakukan kehendak Bapa di dalam setiap kehidupan kita. Apa kehendak Bapa di dalam kehidupan kita? Yaitu kita mau menjadi anak Tuhan, takut akan Tuhan, dan melakukan firman Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Dan kita mau menceritakan kembali firman Tuhan itu kepada setiap orang yang belum mengenal Tuhan. Kita mau menceritakan kebaikan kasih Bapa itu kepada setiap orang. Apapun salah kita, apapun dosa kita, dia datang untuk menebus setiap kita. Dia tidak memandang strata sosial, baik itu kamu seorang raja, baik itu kamu seorang pendosa, tetapi dia mau melihat sikap hati kita. Apakah kita mau bertobat dan berbalik kepada dia dan menjadi teladan hidup di dalam setiap kehidupan kita, dan apakah kita mau melakukan kehendak Bapa di dalam setiap kehidupan kita.
Itulah yang Tuhan mau di dalam setiap kehidupan kita. Sehingga pada hari ini tema ini sangat tepat. Dia datang untuk semuanya, untuk raja. Meskipun raja itu berdosa, tetapi dia mau datang untuk semuanya. Tergantung dari sikap hati kita mau bertobat atau tidak. Kalau kita lihat dari akhir cerita ini, ternyata Raja Herodes ini menjadi orang yang sangat jahat dan dia tidak bertobat. Tetapi kita tidak mau mengambil pemimpin ini sebagai contoh di dalam kehidupan kita, tetapi kita mau mengambil sebuah contoh bahwa kita mau menjadi seorang pemimpin Kristen yang mau menjalankan kehidupan kita sesuai dengan firman Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Amin buat firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita sama-sama tundukkan kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus untuk firman-Mu hari ini Bapa, mengajarkan kepada kami Bapa bahwa Engkau datang untuk kami semua, untuk setiap kami. Engkau tidak memandang kami, baik itu kami memiliki strata sosial yang rendah atau yang tinggi, tetapi Engkau datang buat kami semua Bapa. Bapa, ampuni kami jikalau kami melakukan satu kesalahan, ampuni kami jikalau kami melakukan apa yang salah di hadapan-Mu Bapa. Ajar kami untuk selalu mentaati firman-Mu dan melakukan firman-Mu di dalam setiap kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Sebentar lagi kami akan melakukan setiap aktivitas kami sepanjang hari ini Bapa. Kiranya penyertaan Tuhan selalu menyertai kami hari ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih anak-anakku sekalian. Sampai berjumpa lagi minggu depan di Sarapan Surgawi Rabu Spesial. Tuhan Yesus memberkati.